Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Saya Aaron Marcelino dengan NIM 34239083. Saya Ivan Saputra dengan NIM 34239058. Saya Fiona Fitriani dengan NIM 34239003. saya Foni Safira dengan NIM 38239070. Pada video kali ini, kami akan membahas artikel yang berjudul Hubungan antara Environmental, Social, and Governance dan Tax Avoidance, Studi Sistematik Literatur Review. Dalam era modern seperti sekarang, globalisasi itu telah mendorong perusahaan untuk meningkatkan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola yang menjadi perhatian utama perusahaan. Salah satunya adalah bagaimana mengelola beban keuangan, termasuk pajak secara efektif tanpa melanggar aturan. Pada artikel ini, tepatnya di bagian pendahuluan itu dijelaskan kalau di era globalisasi ini, persaingan bisnis semakin ketat. Jadi banyak perusahaan itu berusaha untuk memaksimalkan laba. Tapi banyak juga yang melihat pajak itu sebagai sisi beban, makanya mereka memilih penghindaran pajak untuk mempertahankan profitabilitas. Wow, tapi sebenarnya itu termasuk legal atau ilegal sih? Dan emangnya ada ya yang melakukan praktik itu? Sebenarnya penghindaran pajak itu nggak bisa disebut legal karena dia itu memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan, sehingga tidak melanggar hukum. Sehingga beberapa perusahaan itu melakukan praktik ini seperti misalnya, pada artikel yang dibahas itu diberikan contoh kasus PT Adaro yang diduga melakukan transfer pricing buat menurunkan beban pajak. Lalu, bagaimana kaitannya dengan konsep Environmental, Social, and Governance atau ESG? ESG itu adalah konsep yang menekankan pentingnya tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola. Perusahaan dengan kinerja ESG yang baik itu cenderung biasanya memiliki tata kelola yang kuat dan lebih berhati-hati dalam melakukan praktik perpajakan, sehingga cenderung untuk menghindari tax avoidance. Selanjutnya, bagaimana ESG dijelaskan dalam bagian tinjauan pustaka penelitian ini? Dalam tinjauan pustaka, ESG itu dijelaskan sebagai panduan investasi yang mendorong perusahaan melaporkan kegiatan lingkungan, sosial, dan tata kelola secara berkala. Pengungkapan ESG itu membantu menciptakan nilai jangka panjang, menarik investor, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen etis suatu perusahaan. Intinya, dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin baik penerapan ESG dalam suatu perusahaan, semakin kecil kemungkinan perusahaan tersebut untuk melakukan praktik penghindaran pajak. ESG itu mendorong transparansi, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik, yang pada akhirnya itu memperkuat reputasi dan nilai perusahaan di mata investor. Apa maksud dari tujuan dari penelitian ini, serta apakah tujuan dari penelitian tersebut dapat tercapai? Penelitian yang berjudul hubungan antara Environmental, Social, and Governance atau ESG dan Tax Avoidance, sebuah studi sistematik literatur review itu memiliki tujuan sebagai berikut. Ada 3 poin yang dapat kita tarik kesimpulan, yaitu memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan studi terdahulu yang membahas hubungan antara ESG dan Tax Avoidance. Yang kedua itu meninjau pendekatan pengukuran yang digunakan oleh berbagai penelitian sebelumnya dalam mengukur ESG dan tax avoidance, serta menganalisis hasil temuan dari penelitian-penelitian tersebut. Yang ketiga itu mengidentifikasi arah dan peluang penelitian masa depan, termasuk kesenjangan yang masih ada dalam topik ESG dan tax avoidance. Lalu, apakah tujuan penelitian itu tercapai? Setelah dibaca secara menyeluruh, tujuan penelitian tersebut dapat dikatakan tercapai. Berdasarkan pada bagian kesimpulan dijelaskan beberapa hal. Ada 3 hal yang bisa kita tarik kesimpulan, seperti yang pertama itu berhasil mengidentifikasi perkembangan signifikan penelitian ESG dan tax avoidance selama tahun 2015 sampai 2025. Yang kedua, menemukan bahwa mayoritas penelitian itu menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara ESG dan tax avoidance. Semakin tinggi kinerja ESG-nya, semakin rendah praktik penghindaran pajaknya. Yang ketiga, itu memberikan arah penelitian masa depan dengan rekomendasi untuk memperluas database dan menggunakan pertanyaan riset yang lebih mendalam, termasuk penggunaan metode kualitatif pada penelitian-penelitian berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tax avoidance. Seperti yang kita tahu, pendapatan negara sebagian besar berasal dari pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Tapi, masih banyak perusahaan yang melakukan tax avoidance. Tax avoidance itu apa sih? Tax avoidance itu penghindaran pajak yang berarti usaha atau ambisi perusahaan untuk memaksimalkan laba yang diperolehnya dengan cara mengurangi biaya-biaya termasuk beban pajak. Ini dilakukan dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam kebijakan peraturan yang berlaku.
namun tidak melewati batas-batas yang melanggar peraturan tersebut. Kalau ngelakuin tax avoidance itu ada resikonya nggak? Tentu ada, hal ini bukan tanpa konsekuensi. Dalam jangka panjang, praktik seperti ini bisa merugikan reputasi perusahaan dan bahkan menurunkan nilai perusahaan itu sendiri. Untuk menanggulangi tax avoidance, pemerintah dan perusahaan perlu menerapkan inisiatif kebijakan yang tepat. Menurut teori trade-off, perusahaan memang bisa meningkatkan profitabilitas melalui tax avoidance. Karena dana yang tadinya untuk pajak bisa digunakan untuk investasi atau ekspansi bisnis. Tapi, strategi ini harus seimbang dengan resiko finansial dan citra perusahaan yang bisa terdampak. Selanjutnya, bab ketiga, kita membahas tentang metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik systematic literature review atau yang disebut SLR. Teknik SLR ini dipilih untuk mengidentifikasi seluruh studi yang membahas pertanyaan tertentu dan meminimalkan adanya bias dalam pemilihan publikasi dan ekstraksi data. Menurut pedoman dari Kitchenham tahun 2014, terdapat 3 tahapan dalam SLR. Yang pertama, perencanaan tinjauan, yaitu menentukan pertanyaan, penelitian, dan strategi pencarian. Yang kedua, itu adalah pelaksanaan tinjauan, di mana kita mengumpulkan dan menyaring artikel menggunakan framework Prisma. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pelaporan tinjauan dengan menyusun hasil akhir secara sistematik dan transparansi. Proses identifikasi literatur dimulai dengan pencarian melalui database dan menghasilkan 250 artikel sebelum peninjauan. Sebanyak 102 literatur dihapus yang terdiri dari 14 duplikat, 19 yang tidak dapat diakses judul dan abstraknya, dan 69 bukan artikel ilmiah, sehingga tersisa 148 artikel untuk peninjauan awal. Pada tahap peninjauan awal, 94 artikel dihapus karena judul dan abstraknya tidak sesuai dengan kriteria penelitian, menyisakan 54 artikel untuk peninjauan penuh. Dari jumlah tersebut, ada 2 artikel yang dihapus karena akses penuh tidak dapat diperoleh, sehingga 52 artikel dinilai kelayakannya. Selanjutnya, terdapat 25 artikel yang dihapus karena tidak memenuhi kriteria indeks jurnal yang ditetapkan. Akhirnya, terdapat 27 artikel ilmiah yang dianggap layak dan disertakan dalam analisis akhir. Bagaimana metodologi penelitian ini? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik systematic literature review atau yang disebut SLR. Dengan kriteria inklusi yang cukup ketat, hanya mencakup artikel ilmiah yang membahas tentang ESG dan tax avoidance, terindeks dari Sinta 1 sampai 4, dan Scopus Q1 sampai dengan Q3 yang terbit antara 2015 sampai dengan 2025 dan dapat diakses dengan penuh. Pencarian literatur dilakukan menggunakan software Publish or Perish dengan mesin pencarian Google Scholar dengan kata kunci ESG, tax avoidance, dan penghindaran pajak. Dan selanjutnya kita akan masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan perkembangan penelitian mengenai ESG dan tax avoidance. Di bagian ini akan dijelaskan tentang perkembangan penelitian ESG dan tax avoidance selama tahun 2015 sampai 2025. Iya, ternyata penelitian tentang hubungan ESG dan tax avoidance semakin berkembang pesat, terutama pada sejak tahun 2021. Sebelumnya masih sedikit banyak, tapi mulai naik karena isu berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan makin ramai dibahas. Dan kebanyakan penelitian dilakukan di Indonesia, ada juga di Tiongkok, Korea Selatan, dan beberapa di negara Eropa. Sektor yang paling sering diteliti itu adalah non-keuangan, karena sektor ini punya fleksibilitas lebih besar dan aktivitasnya langsung berkaitan sama lingkungan dan sosial. Dan benar, selain itu, dari sisi teori juga menarik, ada 17 teori yang digunakan di berbagai penelitian, tapi yang paling dominan itu adalah agensi teori, lalu stakeholder teori, dan legitimacy teori. Ketiganya fokus ke pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Lalu kita masuk ke 4.2, yaitu pengukuran ESG dan tax avoidance serta hubungan keduanya. Untuk tax avoidance sendiri, yang paling sering dipakai itu apa? Yang sering dipakai itu adalah General Effective Accounting Principle Effective Tax Rate atau GAAP-ETR. Semakin rendah nilainya, makin tinggi pun penghindaran pajaknya.
Sedangkan ESG biasanya diukur dengan ESG score dari lembaga seperti Refinitiv atau Bloomberg. Lalu, metode analisis yang paling banyak dipakai adalah multiple linear regression karena lebih fleksibel dan hasilnya mudah diinterpretasi. Dan hasil pengujian mayoritas menunjukkan bahwa ESG berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance, yang artinya perusahaan lebih peduli sama aspek lingkungan sosial dan tata kelola justru cenderung lebih patuh pajak. Mereka melihat kepatuhan itu sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang arah dan peluang penelitian di masa yang akan datang, yaitu arah dan peluang penelitian di masa depan. Di sini banyak penulis menyarankan supaya riset selanjutnya bisa memperluas cangkupan data, baik dari sisi objek maupun dari periode waktu. Nah, selain itu juga, peneliti juga menyarankan buat pakai metode kualitatif atau studi kasus, biar bisa lebih dalam memahami gimana ESG diterapkan dalam praktik nyata di perusahaan. Karena sejauh ini, penelitian yang ada masih banyak pakai data kuantitatif. Masuk ke bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Di bab 5 ini, peneliti nyimpulin kalau ESG punya pengaruh negatif terhadap tax avoidance. Jadi, semakin baik kinerja ESG perusahaan, maka semakin kecil peluang mereka untuk menghindarin pajak. Dan dari situ ada muncul saran juga nih, yaitu supaya penelitian berikutnya bisa lebih pakai banyak data lintas negara dan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif supaya hasil lebih komprehensif. Nah, tadi itu kan udah dibahas mengenai hubungan antara ESG dan tax avoidance. Semakin tinggi nilai ESG-nya, itu berarti perusahaan itu berhati-hati dalam melakukan praktik penghindaran pajak, sehingga itu berarti perusahaan itu melakukan tanggung jawab perusahaan secara sosial, lingkungan, dan tata kelola. Dari yang udah dibahas tadi itu ada nggak sih yang bisa kita dapetin hal-hal baru? Ada hal-hal barunya, yaitu penggunaan metode sistematik literatur review atau yang disebut SLR. Dengan framework Prisma, jadi penelitian ini nggak cuma bahas satu studi, tapi menganalisis 27 artikel sekaligus secara sistematis. Itu yang bikin objektif dan menyeluruh. Menurut kamu, bagian mana yang paling menarik? Jika menurut aku, bagian paling menarik itu adalah waktu dijelaskan kalau ESG bisa memperkuat atau melemahkan suatu hubungan antara tax avoidance dan firm value. Itu menunjukkan kalau efek ESG kompleks banget. Tergantung sama konteksnya. Bagian menariknya juga ada di sektor non-keuangan, yang paling banyak diteliti karena di situ penerapan ESG dan dampaknya kepatuhan pajak paling terlihat. Jadi intinya penelitian ini nggak cuma ngasih gambaran hubungan ESG dan tax avoidance, tapi juga membuktikan bahwa praktik bisnis yang berkelanjutan bisa sejalan dengan kepatuhan pajak. Baik, sekian video pembahasan kami mengenai hubungan antara environmental, social, and governance, dan tax avoidance. Sampai jumpa di pembahasan artikel-artikel kami menarik lainnya. Dadah!